Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan update untuk Dogecoin teman-teman ya. Dogecoin ini adalah satu cryptocurrency yang saya milikin selain XRP, selain juga BUSD, selain juga Trust Wallet BUSD saya juga punya ya, yang sering saya bahas di channel saya. Oke teman-teman, ini saya bahas karena udah cukup lama saya nggak bahas ya, baru 2 hari aja cukup lama seperti itu. Oke teman-teman, dalam saya menganalisa Dogecoin nih teman-teman ya, prinsip saya adalah saya akan membaca tren ya, membaca tren dulu. Dan seperti yang teman-teman tahu untuk Dogecoin ini ya, untuk Dogecoin ini pergerakannya boleh dibilang volatil seperti itu ya. Ketika dia udah naik tinggi, kadang tinggi sekali. Tapi juga koreksinya juga ekstrim. Jadi koreksinya kadang sampai 50% retracement, sampai 60, sampai 70. Nah, itu sebenarnya satu ciri-ciri bahwa Dogecoin ini enak sekali dipakai untuk trading. Dan saya udah dari bulan Januari ya, mulai masuk dari Dogecoin di 600, kemudian di 1000 saya jual, terus sideways saya biarin, baru 1100 saya masuk lagi seperti itu. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal cara saya melihat support dan cara saya melihat resist seperti itu ya. Jadi contohnya ketika ini saya besarin ya. Nah, misalkan ketika ini naik seperti ini ya, terus kemudian kan dia koreksi nih turun. Kira-kira di titik berapa kita antri? Terus kita naik lagi, kira-kira berapa lagi antri? Seperti itu yang saya gunakan adalah Fibonacci teman-teman ya. Jadi prinsipnya adalah ketika satu cryptocurrency seperti ini bergerak sideways ya, kemudian mulai trending, dan tentu yang naik juga tidak terus naik, yang turun juga tidak terus turun. Nah, dia ada koreksinya kan, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu nih, enaknya di berapa saya akan beli untuk Dogecoin ini atau untuk yang lainnya. Apakah saya beli di sini? Apakah saya beli di sini? Apakah saya beli di sini? Seperti itu. Oke teman-teman, jadi ada satu tools yang teman-teman bisa gunakan yang itu Fibonacci. Ini yang bagi yang belum bisa, mohon diperhatikan. Bagi yang sudah bisa, ya ini saya ulang sedikit. Jadi ketika satu cryptocurrency itu sideways terus dia mulai trending, ya saya kasih gambar aja yang lebih enak seperti ini. Ketika satu cryptocurrency itu bergerak sideways terus mulai trending, naik terus kemudian turun, tuh kita bisa mencari di manakah sewajarnya kita antri seperti itu. Jadi untuk Dogecoin, saya biasanya akan mencari swing low. Swing low tuh ini ya. Terus kemudian saya mencari swing high. Jadi ketika Dogecoin itu naik, saya biasanya akan mencari Fibonacci-nya seperti ini. Jadi Fibonacci-nya ini adalah dari swing low ke swing high. Di swing high ini saya akan mencari di mana saja dia koreksi. Umumnya koreksi itu ya ini ya, ketika naik dia terus kemudian turun, ini adalah retracement. Jadi tren utamanya adalah naik ini. Maka tren koreksinya atau retracement adalah turun. Turunnya di mana saja? Di 23 retracement, 38 retracement, 50, 61. Nah, ciri khas dari Dogecoin ini ketika koreksi dia bisa sampai 50, bahkan sampai 70. Oke, tidak perlu berlama-lama, itu prinsip saya mencari support ya. Kemudian kalau prinsip mencari resist, jadi ketika misalkan Dogecoin sudah naik seperti ini, dia turun, terus kemudian dia mulai naik. Nah, di sini saya gunakan Fibonacci juga, saya tentuin dulu swing high-nya. Saya tentuin juga swing low-nya, baru kemudian saya tarik Fibonacci-nya. Fibonacci-nya beda, seperti ini. Karena dia adalah tren turun, teman-teman, tren turun. Ya, itu
tren utamanya turun, maka kita cari retrace-nya ke atas. Karena retrace-nya ke atas, maka sekali lagi ya, nolnya harus di bawah. 23 itu resistan, 38 resistan ya, biar teman-teman bisa jelas. Itu saya pindah ke kanan ininya. Saya pindah dulu ya teman-teman, biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia naik, tren utamanya turun, maka tren ini retracement-nya adalah ke atas. Yaitu di 23 resistan pertama, 38 resistan kedua, 50 resistan berikutnya, seperti itu sampai ke atas. Baru nanti kalau sudah tembus di high-nya, untuk mencari targetnya kita gunakan retracement yang atasnya, yaitu di sini 161 ya, kemudian di atasnya lagi di 261 terus sampai ke atas. Oke, kalau gitu kita sekarang akan mencoba mencari kondisi dari Dogecoin. Oke teman-teman, ini Dogecoin yang kita lihat sebelum hari ini, maka kenaikan kemarin adalah sampai di 68 di sini. Jadi 68 kita buletin dulu sebagai swing high dan 2500 sebagai swing low. Jadi ada satu tren turun dari swing high ke sini sampai swing low. Ingat bahwa syarat dari swing high adalah swing high itu titik yang paling tinggi di mana sekitarnya tidak ada yang lebih tinggi. Swing low adalah titik yang paling rendah di mana sekitarnya tidak ada yang lebih rendah. Maka kemudian kita cari, kita lihat ini trennya adalah turun. Dari tren turun dari 6.800 ke sini ke 2.500, itu kita anggap sebagai tren turunnya. Maka kita akan mendapatkan retracement ke atas. Syaratnya satu ya teman-teman ya, bahwa swing low-nya udah ketahuan. Nah, ketika kita udah tahu swing high-nya, dan ketika kita udah tahu swing low-nya, kita tarik. Kita tarik dari swing high ke swing low, maka kita ketemu retracement-nya. Retracement-nya dari Dogecoin adalah dari 2.500-an. Ini perkiraan teman-teman ya. Boleh meleset-meleset sedikit. Maka resistan berikutnya di retracement 23, yaitu di 3.500. Kemudian di 4.150, kemudian di 4.600, kemudian di 5.180, kemudian di 59. Jadi 59 ini resistan, kemudian di 68 atau high-nya. Nah, saya ceritakan ya, dalam tren turunnya dari Doge ini, dia naik ketemu resistan kuat, ketemu resistan lagi, nah dia konsolidasi di resistan di sini. Turun, ketemu support. Karena sebelumnya menjadi resistan, setelah dinaikin, ditembus jadi support. Support sebentar mantul, maka di sini konsolidasi di resistan lagi. Konsolidasi di resistan lagi di sini ya. Naik lagi, tembus resistan, hampir tembus resistan atasnya di 5180, turun lagi, konsolidasi di area sini. Jadi nurut sekali. Kemudian break, resistan di 61 retracement atau 5.200, hampir sentuh lagi di sini, konsolidasi sebentar, break lagi, dan tembus high-nya hari ini, ya. Baru kemudian karena sudah untuk Dogecoin sudah berhasil tembus high-nya di 6.800-an di sini, maka kita bisa melihat retracement lanjutannya. Di mana? Nah, inilah teman-teman target kenaikan dari Doge. Di 9.500, di 13.800, terus kemudian di 18.000 sekian. Pokoknya itu teman-teman tinggal cari dengan menggunakan Fibonacci, nanti akan ketemu dari peta-peta harga untuk Dogecoin. Demikian dari saya, update Dogecoin untuk saat ini.
saya masih hold dari 1100, angkatan 1100 ya. Sensitif katanya kalau ngomong angkatan ini karena ada angkatan yang lebih bawah seperti itu. Ya memang saya menyadari harga saya bukan paling bawah karena dari 600 saya udah masuk, naik 1000 saya jual. Kemudian turun ke 600 saya sempat trading, kemudian sideways saya biarin, baru breakout saya masuk lagi seperti itu. Yang penting adalah kita bisa mendeteksi adanya breakout. Jangan misalkan kita pegang dari bawah, ya karena memang cuma hold aja seperti itu. Sebagai trader teknikal, kita nggak perlu takut kalau kita ngelihat satu cryptocurrency itu pergerakannya bagus walaupun harganya di atas. Misalkan teman-teman beli dari 200. Tapi teman-teman yang belum memiliki technical, dia nggak berani lagi nambah. Karena takut salah kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah menguasai yang namanya technical analysis, justru ketika breakout dengan volume, banyak teman-teman aliran technical yang berani masuk. Di 1100 ada yang masuk, di resistan-resistan atasnya lagi, banyak sekali yang berani masuk. Makanya itu, technical bisa juga digunakan dan memang bisa digunakan untuk trading di Dogecoin. Seperti itu. Jadi berbahagialah bagi teman-teman trader saham yang sudah menguasai technical. Ini adalah kesempatan untuk kita. Karena kita udah terbiasa trading di saham, udah dapat technical. Kalau di saham lagi nggak bagus, ya apa salahnya kita coba melirik cryptocurrency, dan nyatanya saya bisa profit seperti itu. Saya bisa mendapatkan profit dari cryptocurrency. Ketika market saham lagi bagus, switching dulu sementara ke cryptocurrency ataupun jalan keduanya beriringan. Seperti itu. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.